Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Stefanus Kevin Soekarno Samosir dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 0603 1182 32 8003. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro yang diampu oleh Dr. Dwi Hasmidiani, Magister Sains, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan. Selamat menonton. Nama saya Rumenti Guntung. Usia saya 54 tahun. Saat ini saya bekerja sebagai pelaku usaha di bidang makanan. Semua orang membutuhkan makanan, baik itu makanan berat ataupun makanan ringan, semacam cemilan ataupun minuman-minuman ringan untuk melepas dahaga. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan makanan, karena dengan makanan seseorang bisa memiliki energi untuk beraktivitas. Jadi bisnis kuliner tidak akan mengecewakan dan modal bisa cepat kembali, utamanya jika berjualan di tempat yang ramai dan strategis. Kendala yang saya hadapi selama menjalani usaha yaitu yang pertama, permintaan yang kadang naik turun daripada konsumen. Harga bahan baku selalu meningkat, namun harga jual harus sama agar konsumen tidak menurun. Terkadang juga ada situasi yang tidak terkendali seperti COVID-19 yang lalu membuat permintaan dari konsumen menurun drastis. Ada beberapa masalah yang dapat kita tahu dari wawancara tersebut. Permasalahan yang pertama adalah permintaan konsumen yang kadang naik turun. Yang kedua, harga bahan baku yang meningkat. Yang ketiga, situasi yang tidak terkendali atau situasi demografi. Sebelum kita mengidentifikasi masalah yang ada, sebelumnya kita harus tahu apa itu permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran adalah konsep dasar dalam ekonomi mikro yang menggambarkan interaksi antara pembeli dan penjual di pasar. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah baiknya barang atau jasa yang ditawarkan penjual pada kondisi pasar, periode, dan tingkat harga tertentu. Lalu, fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan banyaknya barang yang diminta. Sedangkan fungsi penawaran adalah suatu fungsi dalam ekonomi yang menggunakan sudut pandang penjual dan menjelaskan hubungan antara harga komoditas dengan jumlah yang ditawarkan produsen. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Harga barang atau jasa adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap permintaan. Umumnya, ketika harga naik, ceteris paribus, jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan sebaliknya, ketika harga turun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Yang kedua adalah harga barang terkait. Harga barang terkait atau substitusi juga mempengaruhi permintaan. Misalnya, jika harga suatu barang naik, maka konsumen mungkin akan beralih kepada barang substitusi yang lebih murah, sehingga permintaan untuk barang tersebut meningkat. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen berperan penting dalam menentukan permintaan. Barang normal adalah barang yang permintaannya meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan. Sedangkan barang yang inferior adalah barang yang permintaannya menurun seiring dengan kenaikannya pendapatan. Dan yang ketiga adalah preferensi konsumen. Preferensi, selera, dan keinginan konsumen mempengaruhi permintaan. Perubahan tren, perubahan gaya hidup, dan perubahan preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Yang pertama adalah biaya produksi. Salah satu jenis faktor ini merupakan faktor kunci yang mempengaruhi penawaran. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, biaya energi, biaya sewa, dan biaya lainnya. Jika biaya produksi meningkat, produsen cenderung akan menawarkan jumlah barang yang lebih sedikit
atau menaikkan harga untuk menjaga profitabilitas. Yang kedua adalah teknologi. Perkembangan teknologi memiliki dampak signifikan terhadap penawaran. Teknologi yang lebih maju seringkali meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kemampuan produsen untuk menawarkan jumlah barang yang lebih besar. Inovasi teknologi juga dapat menciptakan produk baru atau meningkatkan kualitas produk yang ada. Yang ketiga, faktor-faktor produksi. Ketersediaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, lahan, dan keterampilan memengaruhi kemampuan produsen untuk menawarkan barang atau jasa. Jika pasokan tenaga kerja terbatas, misalnya, produsen mungkin mengalami keterbatasan dalam meningkatkan produksi dan penawaran. Solusi yang dapat diberikan untuk identifikasi permasalahan dari wawancara tersebut adalah untuk permasalahan yang pertama, permintaan konsumen yang kadang naik turun. A. Strategi diversifikasi produk untuk menyesuaikan dengan perubahan preferensi konsumen. B. Peningkatan upaya pemasaran dan promosi untuk memperluas pangsa pasar dan menciptakan permintaan yang stabil. Dan untuk permasalahan yang kedua, harga bahan baku yang meningkat. A. Menjalin kemitraan jangka panjang dengan pemasok untuk memperoleh harga yang lebih stabil. B. Mencari alternatif bahan baku yang lebih terjangkau atau mengurangi ketergantungan pada bahan baku yang harganya fluktuatif. Dan untuk permasalahan yang ketiga, untuk mengatasi situasi yang tidak terkendali atau perubahan demografi, penting untuk terus memantau tren pasar dan mengadaptasi strategi bisnis secara fleksibel. Ini bisa melibatkan penyesuaian produk atau layanan penargetan pasar yang berbeda atau pengembangan inovasi baru. Terima kasih telah menonton video ini. Tingkatkan produktivitas, tingkatkan kualitas, permintaan pun meningkat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you.